Yogyakarta dikenal sebagai kota banyak wajah, mulai dari kota pelajar, kota budaya, hingga kota wisata. Yogyakarta seperti tidak pernah kehabisan daya tarik yang menawarkan berbagai potensi dan keindahan alam. Sekitar 13 km ke selatan Yogyakarta terdapat Kabupaten Bantul. Memiliki slogan Projo Taman Sari yang salah satu artinya adalah memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam di Bantul salah satunya dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Taman Wisata Hutan Pinus Mangunan. Wisata alam ini berada dalam kawasan hutan pinus seluas 500 hektar. Tiket masuknya sangat terjangkau, hanya Rp5.000. Pohonan lebat yang menjulang menambah keasrian dan ketenangan bagi para pengunjung. Dulu, kawasan yang terletak di Desa Mangunan, Kecamatan Lingo, Kabupaten Bantul ini adalah hutan yang cukup tandus. Tahun 2011, pengelola hutan melakukan penghijauan dengan menanam pepohonan seperti pinus, akasia, dan mahoni. Setelah hijau, kawasan hutan ini menjadi ramai. Tahun 2013 hingga 2014, mulai dibangun beberapa fasilitas penunjang demi kenyamanan pengunjung. Baru pada tahun 2017, lokasi ini resmi menjadi tempat wisata setelah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menjadi destinasi favorit, Hutan Pinus Mangunan memang menjadi salah satu wisata alam andalan Kabupaten Bantul. Meski kerap ramai dikunjungi wisatawan, pengelola Hutan Pinus berkomitmen untuk tetap melestarikan hutan, terutama melakukan penanaman pohon. Kewajiban dari pengelola kerjasama dengan Dinas Kehutanan adalah hutan harus lestari. Jadi hutan harus lestari, tetap tanaman tetap hidup, dan kalau ada yang mati tetap kita tanam seperti itu. Nah, upaya untuk mencegah istilahnya kerusakan hutan atau selalu melestarikan hutan, kita setiap tahun itu ada agenda untuk menanam. Jadi setiap musim penghujan, nah itu kita agendakan untuk selalu menanam di tempat-tempat yang masih bisa ditanami seperti itu. Kita pupuk juga setiap musim penghujan itu kita pupuk untuk pohon-pohon pinusnya itu. Selain spot foto, ada panggung pertunjukan di dalam hutan pinus. Bangku-bangku yang ada di tepi panggung berkapasitas 1.000 hingga 2.000 penonton. Masih dalam satu pengelola yang sama dengan Hutan Pinus Mangunan, terdapat wisata alam terbuka lainnya, Hutan Pinus Pengger, atau biasa disebut Bukit Pengger. Hutan Pinus Pengger yang beroperasi sejak 2018 memiliki keindahan yang berbeda dengan Hutan Pinus Mangunan. Salah satu daya tarik yang membuat Hutan Pinus Pengger terkenal adalah spot foto atau biasa dikenal studio alam. Spot foto ini dikembangkan oleh masyarakat sekitar dan disulap menjadi tempat wisata yang menakjubkan. Setiap spot foto memiliki makna berbeda sesuai dengan seniman yang membuatnya. Spot foto andalan yang satu ini menyerupai rumah Indian dengan lubang di bagian tengah. Pengunjung bisa melihat pemandangan kota Jogja dari sini. Jika dilihat, bentuknya seperti sangkar burung dengan lubang besar di bagian tengah. Ada juga spot foto mirip ibu jari tangan atau jempol raksasa.
Ketika berada di atas tangan raksasa ini, rasanya seperti ingin terbang dari ketinggian di atas bukit. Di antara banyaknya instalasi atau spot foto, spot tangan raksasa inilah yang paling ikonik dan disebut Pancawara. Pancawara dalam bahasa Sanskerta artinya 5 kabar. Sedangkan dalam budaya Jawa merupakan kumpulan hari dalam sepekan, yakni Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Destinasi wisata lainnya di Kabupaten Bantul yang terbilang cukup baru adalah Seribu Batu Songgolangit. Sebelum menjadi destinasi wisata, tempat ini memiliki ratusan atau bahkan ribuan batu dari hutan pinus. Seribu Batu Songgolangit artinya 1000 batu yang menjadi penyangga langit. Keberadaan batu-batu raksasa ini menjadi daya tarik wisatawan. Songgolangit menyediakan studio alam yang berbeda dari deretan wisata alam hutan pinus di kawasan Delingo. Salah satunya Rumah Hobbit. Pondok-pondok yang terbuat dari bambu menjadi penambah studio alam yang menakjubkan. Selain berbagai sumber daya alam, Bantul dengan slogan Projo Taman Sarinya dikenal dengan sumber daya manusia yang produktif. Salah satunya seni kerajinan batik kayu yang tersohor. Desa Krebet terletak di Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Desa ini memiliki keunikan dibanding desa-desa di Bantul yang menawarkan keindahan alam. Terletak di wilayah Pegunungan Kapurian Tandus, Desa Krebet memiliki potensi yang luar biasa. Dulu masyarakat Krebet hanya mengandalkan pertanian sebagai sumber mata pencarian. Seiring berjalannya waktu, tanah di Krebet menjadi tandus. Warga setempat pun mengembangkan keahlian membatik. Uniknya, kerajinan hasil karya perajin desa Krebet berasal dari media kayu yang dipoles sentuhan batik. Tak heran jika desa Krebet kemudian dikenal sebagai sentra kerajinan batik kayu. Karena memang di sini basicnya itu kerajinan patung, patung yang dibuat dari kayu. Dan kita kenapa kok bisa kayu dibatik? Itu sebenarnya kalau diceritakan sangat panjang sekali. Tapi singkatnya itu ada salah satu di sini pembatik kain yang itu diminta oleh para pengrajin di Krebet untuk yuk kita belajar, kita sharing untuk mencoba batik di kayu. Ternyata bisa dan prosesnya sama. Tapi di kayu itu tidak bisa dicap karena menempel kalau di kayu. Kalau di kayu itu kan meresap. Jadi di media yang rata pun kalau mau dicap itu akan melebar-melebar. Nah, seperti itu perbedaannya. Industri kerajinan batik kayu di Krebet mulai dirintis sejak tahun 70-an. Setelah berkembang dan perajinnya bertambah, Desa Krebet dinobatkan sebagai desa wisata oleh pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2002.
Awalnya produk yang dihasilkan para perajin di Desa Krebet sebatas topeng dan wayang. Namun para perajin terus berinovasi dan mampu menghasilkan berbagai macam produk lainnya seperti gantungan kunci, hiasan dinding, meja, tempat tisu, dan lain sebagainya. Produk-produk tersebut dijual dengan harga yang variatif. Termurah yakni gantungan kunci, dijual dengan harga Rp3.000. Sementara termahal dijual dengan harga Rp4 juta untuk meja kursi motif batik. Seiring berkembangnya industri batik kayu di Krebet, jumlah perajinnya juga turut berkembang. Saat ini total lebih dari 50 perajin yang mayoritas adalah warga sekitar dan lebih dari 30 sanggar batik kayu ada di Krebet. Membuat batik kayu membutuhkan keahlian untuk menghasilkan karya seni berkelas tinggi dengan motif yang sangat detail. Seluruh hasil kerajinan yang ada di Desa Krebet adalah handmade atau buatan manual dengan tangan tanpa menggunakan alat cetak. Terkait teknologi, kita belum bisa mengembangkan proses membatik itu dengan alat. Karena media kita itu berbentuk tidak rata seperti kain. Kalau saat ini kan kain sudah pakai mesin. Nah, karena media kita itu ada ukirannya, ada bentuknya, itu akan susah. Akan lebih enak dengan tangan secara langsung. Dan hasilnya juga lebih unik, karena setiap goresan itu walaupun dimirip-miripin tetap ada yang beda. Dan setiap orang pun goresannya itu berbeda. Tipe goresan setiap orang yang membatik itu nggak ada yang sama. Itu keunikan dari batik di kayu. Omah Batik Kayu Sanggar Peni yang berdiri sejak tahun 1988 ini disebut sebagai sanggar batik kayu pertama di Krebet. Namun sebelumnya pada tahun 70-an, Mbah Gunjiar adalah orang pertama yang mengembangkan konsep perajinan kayu paling dasar. Konsep patung kayu tanpa motif adalah konsep kerajinan kayu pertama yang ada di Desa Krebet. Mbah Gunjiar mempelajari sendiri seni kerajinan kayu yang dari dulu ia tekuni. Kula ndamel kerajinan niki asale kula saking dadi pertama niku kula kerja ten pabrik. Mulai saka pabrik niku dicokot ula. Dicokot ula niku kula mboten saged mlaku meh sesasi. Dados sakderenge ora iso mlaku kula ngarang kerajinan. Sik kula karang nggih patung, riyen patung musang. Terus katak, kodhok, terus topeng. Nah, sik kathah sakniki sik terus pajeng niku topeng. Kerajinan kayu yang dibuat Mbah Gunjiar sedikit berbeda dari yang lain. Salah satunya wayang bertuliskan huruf Jawa atau aksara Jawa. Iki celengan, iki bathok. Iki tulisannya apa, Mbak? Hah? Tulisannya apa? Ini padha rukuna karo sedulur. Wayang berbahan dasar dari batok kelapa juga dibuat oleh Mbah Gunjiar. Biasanya wayang batok dibuat untuk lakon cerita Ande-Ande Lumut. Kula ngarang wayang bathok lakone Ande-Ande Lumut. Bab Ande-Ande Lumut pun kondang ning wayange dereng enten. Terus kula damel. Jadi kula tetep ngarang soal bahane bathok. Bahane niku dereng tahu tinggi wayang. Seiring perkembangan zaman dan mulai meningkatnya permintaan produksi, para perajin mulai membuat desain dan motif batiknya sendiri.
Para perajin di Krebet sebagian besar adalah masyarakat sekitar. Perajin perempuan bertugas untuk membatik, sementara yang laki-laki bekerja memahat hingga mengukir kayu. Kayu yang digunakan adalah kayu sengon, mahoni, jati, dan kayu pule. Semua kayu yang digunakan adalah kayu berwarna dasar putih dan cerah agar warna batiknya dapat keluar dengan sempurna. Untuk membuat topeng, kayu dipotong menjadi 2 bagian, dibentuk menyerupai segitiga. Para perajin memotong kayu tanpa menggunakan bantuan mesin. Berbeda saat membuat hiasan setelah dicetak, kayu dipotong menggunakan gergaji mesin. Setelah dipotong, kayu yang akan dibuat menjadi topeng dipahat sesuai bentuknya masing-masing. Setelah ukiran mulai nampak, kemudian diamplas hingga tekstur luar dari kayu terlihat halus. Saatnya pewarnaan. Cara membatiknya hampir sama seperti membatik pada kain, termasuk alat yang digunakan juga seperti cantik. Pewarna yang dipakai adalah pewarna batik yang biasa digunakan pada kain. Dibantu Mbak Kuni, salah satu pembatik, saya mencoba membatik di topeng. Kalau Mbak Kuni sendiri udah berapa lama belajar batik di sini? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun? Iya. Sulit nggak Mbak? Ini kan medianya kayu, bukan kain pada umumnya gitu. Sedangkan batiknya ini harus pakai kayu gitu. Sulit nggak? Lumayan sulit. Apa tuh sulitnya? Sulitnya itu kita harus ngikutin apa yang kita batik. Polanya itu harus dipikirin terlebih dahulu. Kan kalau lebih sulit nanti polanya lebih rumit lagi. Motif utama yang dominan pada batik kayu Krebet adalah kerompong, bunga ukir, dan truntum. Oke. Tadi saya sudah dibuatkan bantu pola sama Mbak Kuni. Tapi ternyata kalau dilihat lebih jelas, ini garis yang saya buat lebih besar. Atau kayak ada coretan-coretan gitu, nggak rapi istilahnya ya. Jadi emang susah ngebatik di kayu. Kami nggak apa, kita lanjut aja. Proses terakhir adalah mewarnai topeng yang sudah dibatik. Topeng diberikan warna dasar terlebih dahulu, yaitu warna hitam atau merah. Setelah itu didiamkan sebentar hingga sedikit mengering. Lanjut ke pewarnaan terakhir hingga muncul 2 warna yang berpadu di topeng. Bagian terakhir yaitu diberi air panas agar warnanya menyatu dengan kayu. Finishing ini juga dinamakan finishing doff atau tidak mengkilat. Selanjutnya kerajinan batik kayu di-packing dan siap dipasarkan sesuai pesanan. Kerajinan batik kayu Krebet dijual dari harga Rp3.000 hingga jutaan rupiah. Tergantung besar dan kecil ukuran hingga kesulitan motif batiknya. Kerajinan batik kayu membuat desa Krebet terkenal tidak hanya di pasar domestik, tapi juga di pasar internasional. Mulai dari negara-negara di Timur Tengah, Amerika, hingga Eropa. Sebelum pandemi COVID-19, penjualan terbanyak adalah ke negeri Paman Sam. Kerajinan yang paling dicari adalah aksesoris rumah dan topeng. Pandemi COVID-19 berdampak buruk pada usaha kerajinan batik kayu di Krebet. Sentra kerajinan di sini sempat tidak menerima dan membuat pesanan selama 3 bulan di awal pandemi.
Masyarakat di Krebet pun kehilangan mata pencarian sementara waktu. Semua permintaan produksi batik kayu ditunda atau bahkan dibatalkan. Namun kini kondisinya sudah lebih baik. Permintaan sudah kembali meningkat, khususnya dari dalam negeri seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Omset penjualan batik kayu saat ini mulai naik 70 hingga 80% dibanding sebelumnya di tahun 2021. Dengan adanya pandemi, kemarin sempat pandemi awal ya kita permintaan itu ada yang di-cancel, ada yang ditunda dulu. Nah, itu di 3 bulan awal kita memang masa-masa sulit di 3 bulan awal pandemi sejak bulan Maret, termasuk orang yang mau kunjungan di Krebet yang udah pesen mau kegiatan edukasi, membatik, outbound, terus belajar kesenian, itu semuanya dibatalkan atau ditunda. Dan sebagian juga masih ada DP yang tertinggal. Kegiatan turun-temurun lainnya yang dilakukan warga Krebet yaitu pembuatan gula Jawa dan gudeg manggar. Gula Jawa atau yang biasa disebut gula batok dihasilkan dari bunga pohon kelapa. Bunga kelapa diambil langsung oleh Mbah Pardio. Ia memajat pohon kelapa setinggi kurang lebih 30 meter. Setelah diambil, air dari bunga kelapa dipindahkan ke wadah dan ditambahkan 3-4 sendok enjit atau kapur sirih. Air bunga kelapa dididihkan selama 3 jam sambil terus diaduk. Alat dapur yang digunakan pun masih tradisional, menggunakan tungku serta kayu bakar. Setelah 3 jam, gula sudah siap untuk dicetak. Cetakan yang digunakan juga dari kayu. Gula harus cepat diletakkan pada cetakan karena akan cepat mengeras. Ditunggu 5 menit saja, gula sudah mengeras dan siap dilepaskan dari cetakan. Mbah Suminah siap menjual gula Jawa di Pasar Bantul dengan harga Rp15.000 per kilogram. Tidak hanya membuat gula Jawa, sari kelapa lainnya atau disebut manggar juga bisa dibuat makanan khas Krebet, yaitu gudeg manggar. Manggar dikupas dari kulitnya dan dipotong menjadi 2 bagian. Bumbu yang digunakan sama seperti bumbu gudeg pada umumnya. Bawang merah, bawang putih, serai, dan daun salam. Ayam yang digunakan untuk tambahan juga harus menggunakan ayam kampung. Bumbu yang sudah siap dimasukkan ke air mendidih. Manggar pun dimasukkan, kemudian diberi ayam kampung yang sudah dipotong, kemudian diberi manggar lagi. Proses memasak gudeg manggar harus 1 hari 1 malam, atau orang Jawa mengatakan dingat, agar bumbu meresap sempurna. Setelah menunggu 1 malam, saya akan mencoba gudeg manggar bersama Mbah Suminah dan Mbah Pardio. Nah, gudegnya sudah matang. Kalau secara fisik atau terlihat seperti ini memang hampir mirip sama gudeg yang berbahan dasar dari nangka. Warnanya cenderung coklat, tapi nggak tahu rasanya. Nah, Mbah, biasanya kalau gudeg ini dibuat acara-acara apa gitu? Buat untuk itu loh, acara nantu, untuk itu loh. Resepsi, untuk resepsi, untuk apa jenenge? Cateringan itu loh, ambil sendiri-sendiri itu apa? Cateringan. Acara-acara besar gitu. Iya, iya, mantu, supitan itu, hajatan ya begitulah. Biasanya bikinnya berapa banyak, Mbah? Ya kadang-kadang ya berapa ya? Kalau satu ketel itu 10 ayam, manggarnya ya 100-an dah. Nah, kalau kata mbahnya ini hampir sama juga seperti gudeg biasanya, harus diinget dulu ya, Mbak ya. Iya, iya. Biar enak, biar meresep gitu ya, Mbak ya. Iya. Ya udah kita coba aja. Mbah. Masyarakat Desa Krebet tak menyerah pada keadaan. Tanah yang tandus pun mampu membuat desa kecil ini tersohor hingga mancanegara. Selain meningkatkan perekonomian,
aktivitas dan kerajinan batik kayu krebet mampu meneruskan budaya turun-temurun.